Di tengah gulungan waktu yang panjang, tersembunyi sebuah kitab yang dipercaya menyimpan rahasia alam semesta. Kitab Zohar. Ia bukan hanya sebuah teks, tetapi misteri itu sendiri, penuh dengan simbol dan makna tersembunyi yang hanya dapat diungkap oleh jiwa-jiwa yang benar-benar mendalam pencariannya. Kisahnya dimulai ribuan tahun lalu, ketika dunia masih dibalut kegelapan dan manusia hanya mampu meraba kebenaran melalui cahaya kecil di tengah lautan ketidaktahuan. Di abad kedua Masehi, seorang rabi besar bernama Shimon Bar Yochai hidup di tanah Israel yang diduduki Romawi. Ia dikenal karena keberaniannya dan kebijaksanaannya dalam mengungkap makna tersembunyi dari Torah. Namun, keberaniannya berbicara menentang Romawi membuatnya menjadi buronan. Ia melarikan diri bersama putranya, Elazar, dan bersembunyi di sebuah gua kecil di pegunungan. Selama 13 tahun dalam pengasingan, Shimon Bar Yochai tidak hanya hidup dalam kesunyian, ia hidup dalam kehadiran ilahi. Legenda mengatakan bahwa di dalam gua itu, ia menerima penglihatan-penglihatan mistik tentang rahasia-rahasia alam semesta. Malaikat-malaikat datang untuk mengajarinya, membuka tabir realitas yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Apa yang ia terima bukan hanya pengetahuan, tetapi pemahaman tentang sefirah, struktur mistik yang menjelaskan hubungan Tuhan dengan dunia. Dalam keheningan itu, Rashbi mencatat segala yang ia pelajari. Tulisan-tulisannya bukan untuk sembarang orang, melainkan untuk mereka yang mampu memahami kode dan simbol yang dalam. Ia menyebut rahasia ini sebagai cahaya tersembunyi, atau dalam bahasa Ibrani, Zohar. Setelah kematian Rashbi, ajarannya diwariskan secara lisan kepada murid-muridnya yang setia. Namun, seiring waktu, kitab itu hilang, seperti tenggelam dalam arus sejarah yang deras. Berabad-abad berlalu, dan banyak yang percaya bahwa rahasia Zohar telah lenyap untuk selamanya. Namun, pada abad ke-13, di tanah Spanyol, seorang cendekiawan Yahudi bernama Rabbi Moshe de Leon membawa kitab ini kembali ke permukaan. Ia mengatakan bahwa kitab ini adalah karya asli Rashbi, diwariskan melalui tradisi mistik yang tersembunyi. Ketika Zohar mulai menyebar, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia terpikat oleh kebijaksanaannya. Namun, misteri baru muncul. Apakah Zohar benar-benar karya Rashbi? Ataukah Moshe de Leon yang menciptakannya untuk tujuan tertentu? Hingga kini, kebenaran itu tetap tersembunyi di balik tabir sejarah. Kitab Zohar bukanlah buku biasa. Isinya dipenuhi dengan cerita-cerita yang membingungkan, simbol-simbol yang sulit dimengerti, dan penjelasan tentang Tuhan yang tak terjangkau oleh logika manusia. Salah satu konsep penting dalam Zohar adalah tentang emanasi ilahi, yaitu bagaimana Tuhan yang tidak dapat dipahami memanifestasikan dirinya melalui 10 sefirah. Sefirah ini adalah saluran energi ilahi yang menghubungkan dunia atas spiritual dengan dunia bawah, fisik. Di balik simbol-simbol itu, tersembunyi pelajaran penting tentang kehidupan. Zohar mengajarkan bahwa setiap jiwa manusia memiliki tugas untuk membantu menyatukan kembali serpihan-serpihan ilahi yang tersebar akibat kehancuran dunia awal. Tugas ini disebut Tikkun Olam atau perbaikan dunia. Meski Zohar telah diterjemahkan ke banyak bahasa, misterinya tetap tak terpecahkan sepenuhnya. Setiap orang yang membacanya memiliki interpretasi yang berbeda, seolah kitab ini berbicara langsung kepada jiwa mereka. Para mistikus percaya bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang benar yang dapat memahami rahasia terdalamnya. Zohar tetap menjadi misteri hingga hari ini, menarik para pencari kebenaran dari segala penjuru dunia. Ia bukan hanya sebuah kitab, ia adalah perjalanan spiritual, sebuah undangan untuk melampaui batasan duniawi dan menyelami kedalaman hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pada suatu masa, di abad kedua Masehi, di tanah Israel yang berada di bawah kekuasaan Romawi, seorang rabi besar bernama Shimon Bar Yochai atau dikenal sebagai Rashbi, hidup sebagai salah satu cendekiawan Torah
paling dihormati. Shimon Bar Yochai adalah seorang pria bijak yang dikenal karena keberaniannya berbicara menentang kebijakan Romawi yang menindas. Namun, keberaniannya membawa petaka. Ia menjadi buronan dan terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Shimon dan putranya, Elazar, melarikan diri ke sebuah gua terpencil di pegunungan Galilea. Di sana, mereka hidup dalam keheningan selama 13 tahun, hanya memakan kurma dari pohon dan minum air dari mata air kecil yang ada di dekat gua. Dalam kesunyian itu, Shimon mendalami rahasia ilahi yang tersembunyi di balik teks suci Torah. Dikatakan bahwa dalam pengasingannya, Rashbi menerima wahyu langsung dari Tuhan berupa visi-visi yang sangat mendalam tentang penciptaan, jiwa manusia, dan misteri alam semesta. Malaikat dan makhluk surgawi, menurut legenda, sering datang untuk mengajarinya rahasia-rahasia yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki tingkat spiritual tertinggi. Dengan penuh khidmat, Rashbi mulai menuliskan atau menyampaikan kepada murid-muridnya misteri-misteri yang ia pelajari. Tulisan-tulisan itu penuh simbol, metafora, dan bahasa yang tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam. Namun, kitab ini kemudian lenyap dari pandangan umum selama ratusan tahun, hingga pada abad ke-13, seorang cendekiawan Yahudi di Spanyol bernama Rabbi Moshe de Leon menemukan atau, menurut beberapa pendapat, menyusun kitab tersebut kembali. Moshe de Leon mengatakan bahwa Zohar adalah karya asli Rashbi yang diwariskan melalui generasi dalam lingkaran mistik rahasia. Saat kitab ini mulai menyebar, ia memukau komunitas Yahudi karena isinya yang menyingkapkan dimensi baru dari pemahaman Torah. Namun, beberapa orang skeptis. Ada yang menduga bahwa Zohar mungkin bukan karya Rashbi, melainkan buah pena Moshe de Leon sendiri. Tetapi Moshe bersikeras bahwa ia hanya meneruskan apa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Berabad-abad kemudian, di abad ke-16, Zohar kembali menjadi pusat perhatian ketika para mistikus besar di kota Safed, Galilea, seperti Rabbi Isaac Luria dan Rabbi Moshe Cordovero, mulai mengkajinya dengan mendalam. Mereka percaya bahwa Zohar memegang kunci untuk memperbaiki dunia, tikkun olam, dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Zohar, dengan bahasanya yang puitis dan misterius, terus menarik para pencari spiritual dari seluruh dunia. Meskipun keasliannya masih menjadi perdebatan, kitab ini tetap menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan bagi mereka yang mendalami mistisisme Yahudi. Demikianlah, Zohar menjadi lebih dari sekadar kitab. Ia adalah jembatan menuju pemahaman mendalam tentang misteri kehidupan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kitab Zohar adalah salah satu karya mistisisme Yahudi yang paling penting, khususnya dalam tradisi Kabalah. Zohar pertama kali muncul di Spanyol pada abad ke-13 dan sering dikaitkan dengan Rabbi Moshe de Leon sebagai orang yang mengungkapkannya kepada dunia. Kitab ini dipercaya oleh banyak penganut Kabalah sebagai komentar esoteris terhadap Torah, kitab suci Yahudi, dengan fokus pada penciptaan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan struktur spiritual alam semesta. Tokoh-tokoh yang terkait dengan kitab Zohar: pertama, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Di tengah tanah Galilea yang berbukit-bukit, pada abad kedua Masehi, hiduplah seorang rabi besar bernama Shimon Bar Yochai, yang akrab dipanggil Rashbi. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin spiritual, seorang bijak yang mendalami rahasia Torah, tetapi juga seorang pemberani yang tidak gentar berbicara menentang kekejaman Kekaisaran Romawi yang menguasai tanah Israel. Namun, keberanian Rashbi akhirnya memaksanya melarikan diri dari penguasa yang murka. Segalanya dimulai ketika Rashbi dengan suaranya yang lantang mengkritik Romawi dalam sebuah diskusi
di hadapan murid-muridnya. Salah seorang murid yang tidak setia melaporkan perkataannya kepada penguasa. Segera nama Rashbi masuk dalam daftar buronan. "Guru," bisik putranya, Elazar, saat mereka bersembunyi di rumah seorang sahabat. "Apa yang akan kita lakukan? Tentara Romawi mencari kita di setiap sudut." Rashbi menatap putranya dengan tenang. "Kita tidak takut, Elazar. Tuhan selalu punya rencana. Tetapi untuk sekarang, kita harus menjauh dari mereka yang berniat jahat." Dengan petunjuk ilahi, Rashbi dan Elazar pergi ke sebuah gua terpencil di pegunungan, membawa hanya tubuh dan iman mereka. Di sana, sebuah pohon kurma dan mata air kecil menjadi sumber makanan dan minuman mereka selama bertahun-tahun. Di gua itu pula, mereka mengenakan pakaian dari dedaunan dan pasir untuk menjaga kerendahan hati mereka. "Abba," tanya Elazar suatu hari, "mengapa kita harus menderita seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menghukum orang-orang Romawi yang jahat?" Rashbi tersenyum lembut. "Anakku, penderitaan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ketika kita mendalami Torah, kita akan melihat bahwa setiap lembar hidup ini memiliki maknanya. Mari kita pelajari rahasia-rahasianya." Dalam kesunyian gua itu, Rashbi mendalami Torah dengan tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Menurut tradisi, ia mulai menerima wahyu ilahi, dibimbing oleh roh ilahi dan makhluk surgawi. Suatu malam, di tengah keheningan, Elazar melihat ayahnya dikelilingi oleh cahaya aneh. "Apa yang kau lihat, Elazar?" tanya Rashbi sambil memandang putranya yang terpana. "Abba, ada cahaya, seolah-olah Tuhan sendiri berbicara denganmu." Rashbi menutup kitab yang ia pegang. "Ini bukan hanya cahaya, Nak. Ini adalah pengetahuan yang diberikan kepada kita, bukan untuk disimpan, tetapi untuk diwariskan kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Kita harus mencatat apa yang kita pelajari." Malam demi malam, ayah dan anak itu mencatat rahasia-rahasia Torah tentang penciptaan, tentang hubungan antara Tuhan dan manusia, serta struktur tersembunyi dari alam semesta. Mereka menggunakan bahasa simbolik dan metafora untuk melindungi pengetahuan itu dari mereka yang tidak siap untuk memahaminya. Setelah 13 tahun bersembunyi, Rashbi menerima sebuah penglihatan. Malaikat datang kepadanya dan berkata, "Waktumu di gua telah selesai. Keluarlah dan bawalah cahaya ini ke dunia." Ketika mereka keluar dari gua, Rashbi dan Elazar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di ladang, seorang petani sedang membajak tanahnya. Elazar, yang hatinya penuh dengan api spiritual, berkata, "Abba, bagaimana bisa orang-orang ini membuang waktu mereka pada hal-hal duniawi?" Rashbi memegang bahunya dengan lembut. "Elazar, jangan lupa bahwa dunia ini membutuhkan tindakan. Seperti kita yang belajar rahasia ilahi, mereka bekerja untuk menjaga dunia tetap berjalan. Keduanya adalah bagian dari rencana besar Tuhan." Rashbi menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar dan menyebarkan ajarannya kepada murid-murid setianya. Pada hari kematiannya, menurut tradisi, ia mengumpulkan murid-muridnya dan mengungkapkan rahasia terdalam tentang Tuhan dan alam semesta. Cahaya memenuhi ruangan ketika ia berbicara, dan seolah-olah jiwa Rashbi bergabung dengan cahaya ilahi itu sendiri. "Guru," salah satu muridnya bertanya, "apa yang harus kami lakukan tanpa engkau di sisi kami?" Rashbi tersenyum. "Aku tidak pernah pergi. Selama kalian mempelajari Torah, selama kalian mencari kebenaran, aku akan selalu ada dalam kata-kata itu. Dan ingatlah, dunia ini diciptakan untuk diubah. Setiap perbuatan baik yang kalian lakukan akan membawa cahaya baru ke dalam dunia ini." Warisan Rashbi
termasuk ajarannya yang dipercayai terkandung dalam kitab Zohar, tetap hidup hingga hari ini. Di setiap generasi, ia terus menginspirasi para pencari spiritual untuk melihat di luar dunia fisik dan mendekat kepada Sang Pencipta. Kedua, Rabbi Moshe de Leon, seorang cendekiawan Yahudi abad ke-13 dari Spanyol yang dianggap sebagai penyusun atau penerbit kitab Zohar. Sebagian peneliti menduga Zohar sebenarnya adalah karyanya sendiri, namun dia menyebut Rashbi untuk memberikan otoritas religius pada teks tersebut. Ketiga, Isaac Luria Ha'ari, seorang mistikus abad ke-16 yang mengembangkan ajaran Kabalah Lurianik berdasarkan interpretasinya terhadap Zohar. Ha'ari mempopulerkan pemahaman baru tentang penciptaan dan perbaikan dunia, Tikkun Olam, yang berakar pada ajaran Zohar. Keempat, Rabbi Yehuda Ashlag Baal Hasulam, seorang cendekiawan modern abad ke-20 yang menerjemahkan dan memberikan komentar rinci terhadap Zohar. Karyanya membantu membuka akses lebih luas ke ajaran Kabalah bagi generasi modern. Peristiwa yang terkait dengan Zohar. Pertama, penyebaran Kabalah di abad pertengahan. Di tengah kegelapan abad pertengahan, ketika Eropa diliputi peperangan, wabah, dan kebangkitan agama, ada sekelompok kecil cendekiawan Yahudi yang menghidupkan api mistisisme kuno. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah para penjaga rahasia spiritual yang tersembunyi dalam tradisi Kabalah, ilmu mistik Yahudi yang membahas misteri Tuhan, alam semesta, dan jiwa manusia. Pada abad ke-12, di wilayah Provence, Prancis Selatan, komunitas Yahudi berkembang sebagai pusat intelektual. Disinilah benih kebangkitan Kabalah mulai tumbuh. Para cendekiawan Yahudi, seperti Rabbi Abraham ben David, Rabad, dan putranya, Rabbi Isaac the Blind, mulai mengajarkan gagasan esoteris yang berakar pada Torah. Isaac the Blind dianggap sebagai salah satu pelopor penyebaran Kabalah. Ia percaya bahwa setiap kata dalam Torah memiliki lapisan makna yang tersembunyi, yang hanya bisa diungkap melalui meditasi mendalam dan ilmu spiritual. Dalam suasana intelektual Provence, gagasan-gagasan mistik mulai berkembang, menciptakan fondasi bagi tradisi kabalistik yang lebih besar. Dari sini, ajaran-ajaran tersebut menyebar ke Spanyol, yang pada saat itu menjadi pusat budaya Yahudi. Pada abad ke-13, Spanyol menjadi tanah subur bagi pertumbuhan Kabalah. Di kota-kota seperti Girona dan Toledo, tradisi ini berkembang pesat. Salah satu tokoh besar yang memainkan peran penting adalah Rabbi Moshe ben Nahman, Nahmanides, seorang pemikir besar yang menggabungkan hukum Yahudi dengan pemahaman mistik. Namun, sosok yang paling terkenal adalah Rabbi Moshe de Leon yang membawa kitab Zohar ke permukaan. Zohar menjadi teks utama dalam tradisi Kabalah, penuh dengan tafsir mistik tentang Torah, penciptaan dunia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan gaya bahasa yang puitis dan simbolik, kitab ini menarik perhatian cendekiawan Yahudi dari berbagai belahan dunia. Pada masa ini, Kabalah tidak hanya menjadi studi intelektual, tetapi juga pengalaman spiritual. Para pengikutnya percaya bahwa melalui meditasi, doa, dan studi mendalam, mereka dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami struktur tersembunyi dari alam semesta. Namun, masa keemasan ini tidak bertahan lama. Di akhir abad ke-15, Inkuisisi Spanyol melanda dan komunitas Yahudi diusir atau dipaksa berpindah agama. Para kabalis yang tersisa terpaksa melarikan diri ke wilayah lain, membawa tradisi mereka ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Dalam pengasingan ini, Kabalah menemukan tempat baru untuk berkembang. Pada abad ke-16, di kota kecil Safed, Galilea, tradisi Kabalah menemukan rumah barunya. Dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Rabbi Isaac Luria, Ha'ari, dan Rabbi Moshe Cordovero, Kabalah berkembang menjadi tradisi yang lebih terorganisir. Isaac Luria memperkenalkan gagasan baru
tentang penciptaan, kehancuran kapal-kapal ilahi, Syefirat Haklim, dan perbaikan dunia, Tikkun Olam. Ajarnya menjadi dasar Kabalah Lurianik, cabang mistisisme Yahudi yang terus hidup hingga kini. Penyebaran Kabalah di abad pertengahan adalah perjalanan panjang dari Provence ke Spanyol, dari Eropa ke Timur Tengah. Ia melewati cobaan zaman, diselamatkan oleh mereka yang percaya bahwa rahasia ilahi tidak boleh hilang. Tradisi ini tidak hanya menyentuh hati orang Yahudi, tetapi juga mempengaruhi pemikir-pemikir besar dari berbagai latar belakang. Hingga kini, Kabalah tetap menjadi salah satu tradisi mistik yang paling dihormati dan dipelajari, menjadi pengingat akan pencarian manusia yang abadi untuk memahami rahasia terbesar alam semesta. Kedua, gerakan Kabalah Safed, abad ke-16. Pada abad ke-16, di puncak pegunungan Galilea, berdiri kota kecil bernama Safed. Di tempat yang dikelilingi oleh kabut dan udara sejuk ini, terjadi kebangkitan spiritual yang akan menggema dalam tradisi Yahudi selama berabad-abad. Safed bukan hanya kota, ia menjadi mercusuar cahaya ilahi, tempat di mana misteri terdalam dari Kabalah diungkapkan kepada dunia. Ketika para pengungsi Yahudi melarikan diri dari Inkuisisi Spanyol pada akhir abad ke-15, mereka mencari perlindungan di tanah-tanah baru. Banyak dari mereka tiba di Safed, sebuah kota kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Di tempat ini, komunitas Yahudi mulai bangkit kembali. Namun, Safed bukan sekadar tempat perlindungan fisik. Kota ini menjadi pusat pencarian spiritual yang mendalam. Para cendekiawan dan mistikus Yahudi yang datang ke Safed membawa warisan Kabalah yang mereka pelajari di Spanyol. Di sini, mereka memadukan tradisi itu dengan kondisi baru, menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Di antara para pendatang ini, ada dua sosok yang mengubah wajah Kabalah selamanya, Rabbi Moshe Cordovero dan Rabbi Isaac Luria. Rabbi Moshe Cordovero 3522 sampai 1570. Moshe Cordovero, yang sering disebut Ramak, adalah seorang pemikir besar yang menyusun sistem Kabalah yang terorganisir. Dalam karyanya, ia menggambarkan bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya melalui 10 sefirot, struktur metafisik yang menghubungkan Tuhan dengan dunia material. Ramak dikenal karena ajarannya yang penuh kedamaian dan penekanan pada harmoni dalam penciptaan. Rabbi Isaac Luria 3534 sampai 1572. Namun, tak lama setelah kematian Ramak, seorang mistikus baru muncul, Isaac Luria, atau dikenal sebagai Ha'ari. Ha'ari membawa pandangan revolusioner tentang Kabalah yang dikenal sebagai Kabalah Lurianik. Menurut ajarannya, dunia ini diciptakan melalui proses emanasi ilahi yang kompleks, tetapi kapal-kapal ilahi yang menampung cahaya Tuhan pecah, menciptakan kekacauan di alam semesta. Tugas manusia, menurut Ha'ari, adalah melakukan tikkun olam, memperbaiki dunia dengan mengumpulkan kembali serpihan-serpihan cahaya ilahi yang tersebar. Ha'ari juga memperkenalkan metode baru dalam meditasi dan doa yang dikenal sebagai kavanot untuk membantu individu mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Di Safed, ajaran-ajaran ini tidak hanya dipelajari, mereka juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas ini dikenal dengan semangat kolektifnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, studi, dan perbuatan baik. Salah satu tradisi yang lahir di Safed adalah Kabbalat Shabbat, sebuah ritual penyambutan Sabat yang penuh keindahan, diiringi nyanyian dan puisi mistik seperti karya Rabbi Shlomo Alkabetz, penulis lagu Lecha Dodi. Ajaran Kabbalah Safed tidak hanya memengaruhi komunitas Yahudi di Galilea, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Tradisi ini memberikan harapan kepada orang-orang Yahudi yang hidup dalam pengasingan dan penderitaan. Mereka menemukan makna baru dalam kesulitan hidup, percaya bahwa dengan setiap tindakan baik, mereka membantu memperbaiki alam semesta. Meskipun Ha'ari meninggal,
Pada usia muda, ajarannya terus hidup melalui murid-muridnya, seperti Rabbi Chaim Vital, yang menuliskan dan menyebarkan ajaran-ajaran gurunya ke generasi berikutnya. Safed, kota kecil di puncak gunung, menjadi lambang kebangkitan spiritual yang mendalam. Dari tempat ini, cahaya Kabbalah menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjangkau jiwa-jiwa yang mencari makna dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Safed mengajarkan bahwa dalam kekacauan ada peluang untuk perbaikan, dalam kehancuran ada tugas untuk membangun kembali. Hingga hari ini, Safed tetap menjadi tempat suci, menarik para peziarah dan pencari spiritual yang ingin merasakan energi yang pernah membakar kota itu dengan keajaiban mistik. Ketiga, polemik tentang keaslian Zohar. Di dunia penuh teka-teki yang melintasi batas antara iman dan sejarah, kitab Zohar berdiri sebagai sebuah misteri, dipenuhi dengan simbolisme mendalam dan ajaran yang memancarkan cahaya tersembunyi. Kitab ini dianggap sebagai salah satu teks suci paling berpengaruh dalam tradisi Kabbalah Yahudi. Namun, di balik keindahannya, Zohar membawa serta pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Dari mana kitab ini berasal dan siapa penulisnya yang sebenarnya? Tradisi Yahudi kuno percaya bahwa Zohar ditulis oleh Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, seorang rabbi besar di abad kedua Masehi yang hidup pada masa penganiayaan Romawi. Dalam legenda, Rashbi diceritakan menerima wahyu ilahi saat bersembunyi di sebuah gua selama 13 tahun bersama putranya, Elazar. Di sana, ia mencatat misteri-misteri Tuhan dan penciptaan yang kemudian diwariskan secara lisan kepada murid-muridnya. Rashbi dianggap sebagai seorang sufi Yahudi sejati yang mencatat rahasia tertinggi dengan bantuan para malaikat. Namun, catatan ini, jika memang ada, seolah hilang dari sejarah selama lebih dari 1000 tahun. Tidak ada satupun bukti tekstual atau rujukan kuat yang menyebutkan Zohar hingga abad ke-13. Pada akhir abad ke-13, di Spanyol, seorang rabbi dan mistikus bernama Moshe de Leon muncul membawa teks ini ke dunia. Ia mengklaim bahwa Zohar adalah karya asli Rashbi yang diwariskan melalui jalur rahasia selama berabad-abad. Dengan segera, kitab ini menjadi pusat perhatian, menginspirasi banyak orang dengan kebijaksanaannya yang dalam. Namun, keaslian Zohar mulai dipertanyakan. Banyak yang bertanya, jika Rashbi benar-benar menulis Zohar, mengapa kitab ini baru muncul lebih dari 1000 tahun setelah kematiannya? Tidak ada rujukan tentang Zohar dalam literatur Yahudi sebelumnya. Bahkan oleh para cendekiawan besar seperti Rashi atau Maimonides yang seharusnya mengetahui keberadaan teks ini jika memang asli. Tak lama setelah kematian Moshe de Leon, muncul sebuah rumor mengejutkan. Seorang tokoh Yahudi yang mendengar langsung dari janda Moshe mengklaim bahwa suaminya sendiri mengarang Zohar, bukan Rashbi. Sang janda mengatakan bahwa Moshe menulis kitab itu untuk mencari nafkah dan bahwa teks tersebut adalah hasil karyanya sendiri, bukan wahyu kuno. Pernyataan ini menimbulkan kehebohan. Apakah Zohar benar-benar tradisi kuno atau hanya karya brilian Moshe de Leon yang ingin menyelubungi karyanya dengan otoritas religius? Meski tuduhan ini menyebar, banyak pendukung Zohar bersikeras bahwa kitab itu asli. Mereka percaya bahwa Moshe de Leon hanyalah seorang penyalin atau penerus tradisi yang telah diwariskan sejak zaman Rashbi. Argumen mereka didukung oleh keindahan dan kedalaman teks itu sendiri yang dianggap terlalu kompleks untuk diciptakan oleh satu orang saja dalam waktu singkat. Selain itu, gaya bahasa Zohar menggunakan Aram, sebuah bahasa kuno yang jarang digunakan di Spanyol abad ke-13. Pendukung Zohar mengatakan bahwa hanya seseorang yang benar-benar terhubung dengan tradisi kuno yang dapat menulis teks seperti itu. Polemik tentang keaslian Zohar
tidak berakhir di abad pertengahan. Pada abad ke-19 dan 20, para akademisi mulai mempelajari Zohar dengan pendekatan ilmiah. Gershom Scholem, seorang sejarawan Kabalah terkemuka, menyimpulkan bahwa Zohar kemungkinan besar adalah karya Moshe de Leon. Meski Scholem mengakui bahwa teks tersebut mungkin juga mengandung tradisi kuno yang dikembangkan lebih lanjut oleh Moshe. Sebaliknya, banyak mistikus dan pemuka agama Yahudi tetap percaya bahwa Zohar adalah karya Rashbi. Bagi mereka, pertanyaan tentang siapa penulisnya tidak sepenting ajarannya yang telah mengubah kehidupan spiritual jutaan orang. Hingga kini, Zohar tetap menjadi misteri yang memikat. Apakah ia benar-benar berasal dari gua di Galilea atau dari ruang belajar Moshe de Leon di Spanyol? Zohar telah memberikan makna dan harapan bagi generasi demi generasi. Polemik keasliannya menjadi bagian dari keindahan Zohar itu sendiri yang mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik tabir rahasia. Kitab Zohar memiliki pengaruh mendalam dalam tradisi spiritual Yahudi dan tetap menjadi salah satu teks utama dalam studi Kabalah hingga saat ini. Di tengah luasnya samudera spiritualitas, setiap agama menawarkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam tradisi Yahudi, Kitab Zohar berdiri sebagai salah satu mahakarya mistik yang membahas misteri penciptaan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan makna mendalam kehidupan. Meski Zohar adalah teks yang berakar dalam Kabalah Yahudi, ada pelajaran universal di dalamnya yang dapat menjadi inspirasi bagi kaum muslim yang mencari hikmah lintas tradisi, sebagaimana Al-Quran juga menganjurkan untuk menghormati dan belajar dari kebijaksanaan yang bermanfaat. Tujuan belajar dari Kitab Zohar: 1. Mendalami tauhid, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam inti ajarannya, Zohar membahas tentang keesaan Tuhan yang tak terbagi. Meski menggunakan bahasa simbolik seperti Sefirot untuk menjelaskan emanasi ilahi, gagasan ini menggarisbawahi bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Bagi kaum muslim, pelajaran ini dapat memperkuat pemahaman tentang tauhid dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. 2. Memahami tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Zohar mengajarkan konsep tikkun olam, yaitu tugas manusia untuk memperbaiki dunia dengan menyatukan serpihan-serpihan cahaya ilahi yang tersebar akibat kehancuran awal. Dalam Islam, manusia juga diberi amanah sebagai khalifah, pemimpin di bumi, dengan tugas menjaga dan memelihara keseimbangan alam semesta. Pelajaran dari Zohar ini dapat mengingatkan kaum muslim akan pentingnya berkontribusi pada kebaikan dunia melalui amal syalih dan keadilan. 3. Meningkatkan ketakwaan melalui refleksi mendalam. Salah satu pesan utama Zohar adalah pentingnya merenungkan makna terdalam dari teks-teks suci. Kaum muslim juga diajarkan untuk bertafakur atas ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Dengan belajar bagaimana Zohar mengupas lapisan makna Torah, umat Islam dapat terdorong untuk semakin mendalami ayat-ayat Al-Quran dengan rasa khusyuk dan penuh rasa syukur. 4. Menghargai nilai-nilai spiritualitas universal. Zohar menekankan bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak spiritual, baik di dunia fisik maupun dunia rohani. Dalam Islam, konsep ini sejajar dengan ajaran bahwa setiap amal perbuatan, sekecil apapun, akan dihitung di hari pembalasan. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Belajar dari Zohar dapat memperkaya kesadaran kaum muslim tentang bagaimana amal perbuatan mereka mencerminkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5.
menguatkan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Zohar dalam banyak ajarannya mengingatkan tentang hubungan antar manusia yang saling terkait. Dalam Islam, konsep ini juga sangat jelas. Umat manusia berasal dari satu sumber yang sama. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Memahami hikmah Zohar dapat membantu memperluas perspektif kaum muslim tentang pentingnya menjaga harmoni dan kasih sayang di antara sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama atau budaya. Mengambil hikmah tanpa menyalahi keyakinan. Bagi kaum muslim, mempelajari kitab Zohar bukanlah untuk menggantikan ajaran Islam, tetapi untuk mengambil pelajaran dari kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan syariat. Sebagaimana Al-Quran memuji orang-orang yang mencari ilmu dan menghormati kebijaksanaan yang baik. Belajar dari tradisi lain dapat menjadi sarana untuk memperdalam keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, tujuan utama dari mempelajari kitab Zohar atau tradisi spiritual lainnya bagi seorang muslim adalah menemukan inspirasi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, penuh dengan rasa syukur, cinta, dan tanggung jawab kepadanya dan ciptaannya.